Halo, selamat pagi Baders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas sapa mentari terupdate 6 Mei 2021. Sapa mentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan mulai update sapa mentarinya dari Key Index Performance. ISG di LQ45 ini kemarin mengalami penguatan terbatas. Investor asing tercatat kembali net buy di beberapa saham perbankan dan pertambangan seperti BPCA, BRI, BNI, dan UNTR. Total arus inflow investor asing sejak awal tahun sampai kemarin adalah 1,26 triliun rupiah. Pada perdagangan kemarin terdapat rilis data PDB yang masih terkontraksi, namun hal ini terdapat perbaikan secara year on year. Oleh karena itu, Indonesia masih masuk dalam jurang resesi. Hal ini telah diantisipasi oleh pelaku pasar sehingga hanya berdampak minor terhadap pergerakan IHSG kemarin. Data PDB yang dirilis kemarin ini menambah katalis positif terhadap pemulihan ekonomi kita setelah terdapat perbaikan data inflasi dan kenaikan indeks PMI pada kuartal pertama 2021. Perbaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara importir seperti Cina harusnya dapat membuat ekonomi kuartal 2 kita dapat pulih, sehingga hal ini akan membuat iklim investasi kita menjadi semakin baik. Di sisi lain, perpanjangan PPKM Mikro dan lonjakan kasus COVID-19 ini masih menjadi pertimbangan pelaku pasar sebagai penghambat jalannya pemulihan ekonomi. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat semalam bergerak variatif. Dow Jones dan S&P ini mengalami technical rebound, namun Nasdaq masih ditutup di zona negatif. Pernyataan Janet Yellen terkait kemungkinan peningkatan suku bunga agar perekonomian tidak mengalami overheat sepertinya sedikit diabaikan pelaku pasar. Data ADP National Employment atau data pekerjaan swasta naik 742.000 pada bulan April dan naik jauh lebih tinggi dari bulan Maret yang mencapai 565.000 pekerjaan. Hal ini menambah daftar pemulihan ekonomi di sana sehingga saham-saham industri yang terdaftar dalam indeks S&P ini mengalami kenaikan pada semalam. Di satu sisi, saham-saham teknologi yang tergabung di Nasdaq ini masih mengalami pelemahan akibat dihantui data inflasi yang cukup tinggi sehingga membuka peluang kenaikan suku bunga tinggi di sana. Lalu indeks Edo ini menguat 1,5%, indeks VIX masih melemah. Hal ini berarti kekhawatiran dan volatilitas pasar global mulai meredah sehingga memberikan pengaruh positif ke pergerakan pasar saham. Indeks DXY juga melemah, hal ini berpotensi memberikan sentimen positif juga ke pergerakan mata uang dunia termasuk rupiah. Selanjutnya, bursa saham ASEAN dan regional rata-rata melemah, Hang Seng melemah, dan market Shanghai, Korea, dan Jepang ini tutup akibat libur nasional. Turunnya indeks teknologi di US ini turut mempengaruhi pergerakan indeks Hang Seng, di mana saham teknologi seperti Alibaba Group ini turun menjadi pemberat pergerakan indeks Hang Seng kemarin. Selain itu, tutupnya sebagian bursa utama Asia ini membuat minimnya sentimen pada pergerakan bursa saham, dan lonjakan COVID-19 terlebih di India ini masih menimbulkan kekhawatiran atas pembatasan aktivitas kembali dan dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi. Selanjutnya, update currency and bond yield. USD IDR ini menguat tipis dan masih berada di bawah level 14.500. Selanjutnya, yield treasury kita menguat di atas 1% dan di satu sisi US 10-year terkoreksi 1%. Di three currency mayoritas melemah, namun di GBP ini menguat. Hal ini membuat indeks dolar cenderung melemah tipis sehingga berpotensi menjadi katalis positif terhadap pergerakan rupiah kita. Lalu update hard and soft commodity, komoditas metal pada Rabu malam kemarin ini kembali menguat seiring pemulihan ekonomi di US. Gold, silver, tin, dan nikel ini kompak menguat setelah kenaikan dolar mereda. Penguatan komoditas metal ini berpotensi mempengaruhi pergerakan saham basis metal pada hari ini. Coal dan CPO ini juga menguat semalam sehingga hal ini berpotensi mempengaruhi pergerakan saham emiten coal dan CPO juga pada hari ini. Sementara oil WTI dan Brent ini mengalami technical koreksi setelah terjadi penguatan kemarin akibat pertumbuhan data ekonomi di US yang terus membaik. Selanjutnya update dari tim equity research kita, ada SMGR, ini rekomendasi buy taking profit di 15.700. SMGR bukan adanya penurunan pendapatan pada kuartal 1 2021 menjadi 8,1 triliun rupiah atau turun 5,9% secara year on year. Hal ini disebabkan oleh menurunnya penjualan domestik dan ASP sebesar 7,7% secara year on year. Gross margin juga mengalami penurunan sebesar 28,6% dibandingkan 2020 sebesar 31,5%. Sehingga EBITDA marginnya stabil pada 23%. Namun SMGR berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 450 miliar rupiah atau naik 0,9% secara year on year dibandingkan 2020 ini sebesar 446 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan biaya bunga yang mengalami penurunan sebesar 27,1% secara year on year menjadi 444 miliar rupiah. Selanjutnya ada Waskita Karya. Waskita mengumumkan telah melakukan program restrukturisasi keuangan yang melibatkan dua kreditur. Pertama dengan BJB untuk restrukturisasi utang sebesar 998 miliar rupiah. Kedua dengan BNI sebesar 428 miliar rupiah.
Per Desember 2020, waskita membukukan utang sebesar Rp65 triliun yang menghasilkan debt to equity ratio atau DER sebesar 3,92 kali. Total utang waskita dari pinjaman bank mencapai Rp48 triliun, di mana 53,1% diantaranya berasal dari 3 bank BUMN, yakni BNI, BRI, dan Mandiri. Selanjutnya, Telkom Indonesia, manajemen berencana dalam beberapa bulan ke depan akan meluncurkan produk barunya, yaitu 5G untuk area dan segmen pasar tertentu. IndiHome menargetkan pada 2021 dapat menambah 1 juta pelanggan dan 500.000 dari fixed wireless. Telkomsel berkolaborasi dengan Gojek menghadirkan paket swadaya untuk memberdayakan periklanan digital beberapa merchant di Gojek. Lalu adanya rencana IPO Mitratel pada akhir 2021 ini dapat memperkuat sisi pembiayaan modalnya. Tenancy ratio ini tercatat 1,65 kali hingga saat ini. Telkom juga berencana untuk mengkonsolidasi bisnis dan data center miliknya ini sebelum rencana IPO yang kemungkinan dilakukan pada awal 2023. Selanjutnya, update pertumbuhan PDB kuartal 1 2021. Pertumbuhan PDB kuartal 1 2021 ini tercatat sebesar 0,74% terkontraksi secara year on year. Secara kuartalan, PDB mengalami kontraksi sebesar 0,96%. Outlook, kontraksi PDB semakin menipis, pertumbuhan ekonomi mitra dagang Indonesia juga menunjukkan nilai yang positif. Indeks PMI global ini menunjukkan pemulihan. Harga komoditas pangan dan komoditas hasil tambang ini berada dalam tren yang meningkat. Untuk detailnya, Braders bisa download supplementarinya di official Telegram kami, dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, trading ideas pada hari ini. ISG secara teknikal diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat terbatas. ISG diprediksi bergerak di dalam rentang 5.928 hingga resisten 6.116. Indikatornya masih di positif menguat, indikator stokastik netral, indikator RSI netral menguat. Selanjutnya, beberapa saham yang menarik secara teknikal ada Inco trading buy, trading range di area 4.720 sampai 5.150. Lalu ada Indika Energy, trading buy untuk Indika Energy, trading range di area 1.385 sampai 1.460. Lalu ada MAPI, trading buy juga, trading range di area 755 sampai 830. Volume transaksi kemarin meningkat, indikator MACD negatif melemah, indikator stokastik netral, dan indikator RSI netral menguat. Selanjutnya ada ASA recommended sell, trading range di area 1950 sampai 2190. Volume transaksi meningkat, indikator MACD negatif menguat, indikator stokastik netral melemah, dan indikator RSI netral melemah. Selanjutnya ada KLB Pharma, rekomendasi sell, trading range di area 1425 sampai 1485. Volume transaksi meningkat, indikator MACD negatif melemah, indikator stokastik oversold, dan RSI netral melemah. Selanjutnya update stock pick pada hari ini. Untuk trend trade, rekomendasi memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 30 hari, dan jika ada tanda bintang itu rekomendasi baru. Di sini kita mempertahankan 4 saham, ada Gudang Garam, Tower, CTRA, dan Bank Mandiri untuk rekomendasi sell. Sementara untuk rekomendasi swing trade yang memiliki rentang waktu hold position 3-10 hari, di sini ada 5 saham, diantaranya TINS, Akra, Waskita, Inco, dan yang terakhir kita baru saja menambahkan LSIP untuk rekomendasi buy. Target LSIP di area 1435 dan stop loss di area 1235, dan polanya adalah rebound from lower. Selanjutnya rekomendasi day trade, ada 15 saham, 10 diantaranya adalah rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell. Di antaranya adalah ada saham Inco, Antam, Timah, Doit, hingga Medco, WG, dan Cepin. Demikian ulasan komentari pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Traders agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading Traders!